Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami berharap teman-teman baik-baik saja. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pembelajaran aktif. Nah, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Sebelumnya, kami mempunyai 4 anggota. Yang pertama ada Destriana Asia dengan nomor induk mahasiswa 1810310122. Yang kedua ada Tausiatul Hijriyah dengan nomor induk mahasiswa 1810310130. Selanjutnya ada Nur Lailati Misbah dengan nomor induk mahasiswa 1810310132. Dan yang terakhir ada Safidia Mailani dengan nomor induk mahasiswa 1810310139. Nah, apa sih point of discussion pada hari ini? Pada hari ini kita mempunyai 4 point of discussion. Yang pertama, pengertian dari model pembelajaran aktif, karakteristik model pembelajaran aktif, dan jenis model pembelajaran aktif, dan yang terakhir, hal apa yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran aktif. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri pertama. Pembelajaran aktif atau active learning dalam makalah ini adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti mencari informasi, mengolah informasi, dan menyimpulkannya. Untuk kemudian diterapkan atau dipraktikkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang membuat siswa tidak tertekan dan merasa senang dalam melaksanakan proses kegiatan belajar. Nah, dalam proses pembelajaran, setiap siswa pasti memiliki kelebihan dan kekurangan untuk menguasai materinya. Ada siswa yang cenderung cepat, ada siswa yang cenderung lambat, dan ada siswa yang cenderung sedang dalam menyerap materi yang disampaikan. Biasanya, tidak semua siswa dapat menyerap materi yang diberikan oleh guru. Nah, dalam pembelajaran aktif ini, guru sangat mengharapkan partisipasi siswa dalam menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahaminya. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sistem pembelajaran menambahkan peserta didik sebagai subjek didik yang aktif dan telah memiliki kesiapan untuk belajar. Untuk semua itu, diperlukan suatu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Salah satunya adalah dengan memilih model atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan prestasi, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Misalnya dengan membimbing siswa untuk sama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektual akan lebih menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Sekian dari Nur Lailati Misbah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Destriana Askia Ramadhani. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran aktif di dalam Al-Quran dan Hadis. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum 2013 sebagai diatur Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Guru harus merancang proses pembelajaran sejalan dengan pembelajaran aktif dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, ada guru membimbing pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, ada tujuan kegiatan pembelajaran tidak hanya untuk sekedar mengajar standar akademis, namun juga untuk pencapaian kompetensi secara utuh dan seimbang. Yang keempat, ada pengelola kegiatan pembelajaran ditekankan kepada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan untuk siswa. Yang kelima, ada penilaian proses pembelajaran. Yang keenam, ada pembelajaran tidak
ditekankan pada penyampaian informasi. Yang ketujuh, ada suasana atau kondisi pembelajaran mendukung untuk mengembangkan keterbukaan. Yang terakhir, siswa tidak hanya mendengarkan ceramah secara pasif, melainkan langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. C. Jenis model pembelajaran aktif di dalam Al-Quran dan hadis. Agar proses pembelajaran aktif biasanya berjalan dengan selanjutnya ada jenis model pembelajaran aktif di dalam Al-Quran dan hadis. Agar proses pembelajaran aktif learning bisa belajar dengan baik, maka kita sebagai calon seorang pendidik harus dituntut untuk menggunakan dan menguasai strategi pembelajaran aktif learning. Ada banyak strategi. Yang pertama ada poster komen atau mengomentari gambar, yaitu model yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung dalam suatu gambar tersebut. Gambar tersebut untuk berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran tersebut. Contohnya itu kita dapat yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Pada materi menyayangi anak yatim, guru memberikan cerita bergambar tentang berbuat baik kepada anak yatim. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan apa yang dipahami dari gambar tersebut. Yang kedua ada indeks chart match atau mencari pasangan jawaban, yaitu model yang digunakan pendidik dengan maksud mengajarkan peserta didik untuk menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang sudah ada. Contohnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, khususnya dalam pokok bahasan menghafalkan surat pendek dan hadis pilihan beserta artinya. Yang ketiga ada aktif debit atau debit aktif. Model ini mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan diri sendiri. Contohnya, yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, peserta didik diberikan beberapa topik, kemudian guru membagi menjadi beberapa kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safidia Melani, NIM 139. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah. Yang keempat yaitu everyone is teacher here atau semua adalah pendidik, yaitu model yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk semuanya berperan menjadi narasumber terhadap sesama temannya di dalam kelas. Contoh yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis yaitu pada materi Al-Quran hadis kelas 5 yang membahas surat At-Takasur, guru dapat meminta peserta didik untuk menyebutkan atau menjelaskan dampak dari bermegah-megahan dengan bahasanya sendiri, sehingga peserta didik akan dapat terlatih untuk dapat membicarakan isi pikirannya supaya kedepannya dapat berdiskusi maupun saat pembelajaran dapat aktif bertanya ataupun menjawab. Yaitu tim kuis. Model ini mendorong siswa untuk aktif dalam kelompok untuk membuat pertanyaan serta jawaban sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Contoh yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, guru menerangkan materi secara klasikal, lalu siswa dibagi dalam 3 kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi, belajar hukum bacaan mat, saling memberi arahan, saling memberi pertanyaan dan jawaban untuk memahami mata pelajaran tersebut. Setelah selesai materi, maka diadakan suatu pertandingan akademis. Kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab, maka pertanyaan dapat dilempar kepada kelompok C, begitu seterusnya. Selanjutnya yang keenam yaitu role play atau bermain peran adalah model pembelajaran sebagai bagian dari simulasi untuk diarahkan untuk mengkreasi peristiwa atau kejadian. Contoh yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis,
Topik yang dapat diangkat untuk role play misalnya memainkan peran sebagai seseorang yang bermegah-megahan dalam surat At-Takasur. Dalam penerapan model ini diharapkan peserta didik dapat memetik hikmah setelah melaksanakan model role play ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jigsaw, yaitu model kerja kelompok yang terstruktur didasarkan pada kerjasama dan tanggung jawab. Contoh yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu pemberian tugas kelompok mencari bacaan-bacaan idgham di dalam Al-Quran, surat An-Naba atau surat yang lainnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu reading quote atau penuntun bacaan. Model ini digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan cara membaca suatu teks bacaan, misalnya buku, majalah, koran, dan lain-lain, sesuai dengan materi bahasan. Contoh yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu guru memberikan contoh bacaan surat Al-Lahab dan siswa menirukan bacaan surat Al-Lahab. Selanjutnya, siswa mengulang bacaan surat Al-Lahab sampai 3 kali. Kemudian guru memberi bimbingan selama siswa menghafal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran aktif. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Active learning menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa harus mempersiapkan diri di luar jam pembelajaran. Siswa juga bertanggung jawab terhadap materi yang melatar belakangi pembelajaran, sehingga dapat berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mempertimbangkan teknik active learning yang akan digunakan. Masing-masing teknik dalam pembelajaran aktif mempunyai karakteristik sendiri. Ada yang mudah dan ada yang sulit dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu mempersiapkan dengan matang dan perlu dipertimbangkan penggunaannya terkait dengan topik atau materi, alokasi waktu, dan kebutuhan. Yang ketiga, siswa harus diberitahu apa yang akan dilakukan. Pada awal pembelajaran, siswa diberi penjelasan apa yang harus dilakukan, sehingga siswa mengerti apa yang diharapkan darinya selama proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi. Agar proses diskusi pembelajaran aktif berjalan dengan lancar, maka diberikan pengarahan dan bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, ciptakan iklim belajar aktif. Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk active learning. Jika pembelajaran kondusif dan siswa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, maka pembelajaran akan efektif. Yang keenam adalah memberikan klarifikasi di akhir pembelajaran. Guru memberikan klarifikasi atau penjelasan di akhir pembelajaran agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga materi yang disampaikan kepada siswa benar-benar dapat dipahami secara tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang merasa kurang paham atau kurang kejelasan kelompok kami dalam menyampaikan materi, silahkan untuk bertanya melalui grup chat. Terima kasih ya.